Oke, record ah. Oh, baik, Oh, sebelumnya diharapkan diharapkan kepada seluruh kelompok agar kondusif. Saya buka saja. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, izin saya dari saya kelompok dari satu akan akan memoderatori memoderatori untuk kelompok untuk dua, kelompok yaitu dengan yaitu judul dengan judul Analisis Konstruksi Termal dan Isolasi dari Abad ke-19 hingga Era Modern. Kepada kelompok penyaji, dipersilahkan. Baik, saya dari kelompok dua akan membacakan hasil dari kerja kelompok saya yaitu dengan judul Analisis Konstruksi Termal dan Isolasi dari Abad ke-19 hingga Era Modern. Untuk anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Faisal Fadlur Rahman, selanjutnya Fadilatur Rahmah, selanjutnya Habib Wahabi, kemudian Kevin Saputra, dan terakhir Yogi Nasrullah. Untuk yang pertama itu latar belakang perkembangan teknologi kabel energi, yaitu kabel energi merupakan tulang punggung yang tidak terlihat namun vital dari infrastruktur modern, memungkinkan transmisi daya listrik yang menjadi dasar kehidupan sehari-hari dan industri. Sejarah perkembangan dimulai pada abad ke-19 ditandai oleh lonjakan eksperimen di bidang kelistrikan. Titik awal yang penting adalah penemuan induksi elektromagnetik oleh Michael Faraday. Kemudian adopsi sistem AC mengubah tantangan rekayasa kabel karena transmisi tegangan tinggi memerlukan isolasi yang lebih baik. Masalah utamanya adalah pengendalian medan listrik dan pencegahan pelepasan sebagian. Kabel PSI kemudian menjadi standar hingga pertengahan abad ke-20 dan digunakan hingga 60 kilovolt. Perkembangan selanjutnya sangat bergantung pada kemajuan bahan isolasi dan desain kabel. Selanjutnya rumusan masalah. Oh, yang pertama itu bagaimana konstruksi fisik kabel energi berevolusi dari struktur berlapis organik sederhana menjadi sistem polimer extrude modern dan apa implikasi perubahan ini terhadap penanganan tegangan ekstra tinggi. Oh, yang kedua, bagaimana prinsip thermal dan metodologi penentuan kapasitas arus kabel distandarisasi dan ditingkatkan dari paruh abad ke-20 dan apa peran resisitivitas thermal material isolasi dalam batasan operasi kabel. Yang ketiga itu apa saja jenis material isolasi utama yang digunakan dalam kabel energi dan bagaimana perbandingan sifat elektrik, termal, dan mekanik antar teknologi kunci mempengaruhi pilihan desain untuk aplikasi tegangan menengah hingga ultra tinggi. Untuk tujuannya ada tiga itu yang pertama menganalisis tonggak sejarah utama dan perubahan konstruksi kabel energi dari abad 19 hingga saat ini. Untuk yang kedua, menjelaskan evolusi model perhitungan thermal termasuk kontribusi dari metode Neher-McGrath dan standar IEC 60287. Untuk yang ketiga, itu melakukan analisis komparatif mendalam terhadap material isolasi utama, berfokus pada properti thermal, listrik, dan implikasi kinerja operasional jangka panjang. Selanjutnya, konfigurasi dasar eh, daya listrik. Struktur dasar kabel listrik adalah sistem berlapis yang kompleks dirancang untuk mengangkut energi listrik dengan aman dan efisien. Ada empat komponen utama yaitu inti kawat, lapisan isolasi, lapisan pelindung, dan lapisan pelindung luar. Konduktor bertanggung jawab membawa arus listrik, sebagian besar terbuat dari tembaga atau aluminium. Lapisan isolasi adalah komponen elektrik yang mengelilingi konduktor. Perannya adalah memisahkan inti kawat dari fasa lainnya dan dari tanah memastikan integrasi transmisi daya dan mencegah kegagalan di listrik. Untuk kabel tegangan menengah, lapisan tambahan disebut dengan lapisan semikonduktor. Lapisan ini menjadi sangat penting karena berfungsi untuk meratakan distribusi medan listrik di dalam kabel dan menghilangkan tegangan tangensial atau tangensial trace pada permukaan isolasi. Sebuah tonggak yang ditemukan pada tahun 1913 yang krusial bagi pengembangan kabel HV. Model konstruksi XLPE model inti tunggal. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Selanjutnya ada yaitu ada selanjutnya itu adalah prinsip selanjutnya itu dasar adalah prinsip transmisi dasar daya dan transmisi daya material dan material dielektrik. dieletrik.
Nah, Integritas integritas transmisi daya sangat bergantung pada kualitas material di listrik. Kapasitas isolasi material ditentukan oleh tegangan tembus. Nah, jika tegangan tembus yang diberikan melebihi tegangan tembus material, muatan positif dan negatif dalam kolektor akan melepaskan diri, menyebabkan migrasi elektron dan jumlah besar dan material tersebut tidak mampu lagi mengisolasi, yang berujung kegagalan. Dua medan listrik, pergerakan ion yang meningkat ini membentuk arus yang lebih besar, sehingga resistansi isolasi berkurang. Oleh karena itu, batasan suhu maksimum material isolasi menjadi penentu utama batas operasional aman kabel. Nah, selanjutnya yaitu ada teori penentu kemampuan hantar arus kabel. eh, Eh, kemampuan antar arus Kemampuan antara arus merupakan kapasitas merupakan kapasitas maksimum maksimum arus listrik yang dapat yang dialirkan dapat kabel dalam dialirkan jangka kabel dalam panjang jangka tanpa panjang melebihi tanpa batas melebihi suhu batas material suhu material isolasinya. isolasinya. Perhitungan Perhitungan ampasiti, khususnya ampasiti pada kabel khususnya bawah pada tanah, kabel bawah mengacu tanah pada pada moderator Neher model Mixgrad yang yang dikembangkan pada tahun dikembangkan pada tahun 1957. Metode 1957. ini Metode menjelaskan ini pergerakan menjelaskan panas dari pergerakan kabel panas dari kabel secara secara analitik ke analitik rugi-rugi ke konduktor rugi-rugi dieletrik elektrik dan pelindung dan yang pelindung yang melebihi dari melebihi dari 70 rumus dan 70 rumus dan 80 80 variabel. variabel. Nah, Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu dapat dilihat dapat bahwa dilihat materi bahwa isolasi materi pada isolasi tabel pada berikut, tabel yaitu ada berikut yaitu ada klasifikasi kimia, klasifikasi suhu kimia, operasi suhu normal operasi max, normal max, suhu batas suhu umum batas singkat, referensi data. Yang referensi pertama data. saya jelaskan Pertama saya itu jelaskan itu PIC, P yaitu yaitu klasifikasi kimianya klasifikasi kimianya termoplastik, suhu termoplastik, operasinya suhu itu operasinya itu 75 75 hingga hingga 105 dengan syarat. 105 dengan syarat. Suhu batas suhu Suhu batas singkat suhu NA singkat NA rendah. rendah. Nah, dapat dilihat Nah, pada dapat tabel. dilihat pada tabel. Perbedaan dramatis Perbedaan dalam dramatis batas dalam suhu batas ini, suhu misalnya ini 75 misalnya Celcius 75 untuk Celcius untuk V- P- PVC PVC vs VS 90 derajat 90 sampai derajat sampai 150 derajat. 150 derajat. Membenarkan pergeseran Membenarkan teknologi pergeseran material teknologi isolasi material karena isolasi peningkatan karena 15 peningkatan sampai 15 sampai 35 derajat 35 Celcius derajat dalam Celcius suhu dalam operasi suhu dapat operasi dapat diaplikasikan meningkatkan diaplikasikan meningkatkan kemampuan kemampuan antar antar arus kabel. arus Nah, kabel. selanjutnya Nah, yaitu selanjutnya yaitu pendekatan pendekatan penelitian. penelitian. Makalah ini Makalah disusun ini pun melalui pendekatan melalui tinjauan pendekatan tinjauan literatur historis dan literatur historis komparatif. dan komparatif. Teknologi kabel Teknologi energi kabel sepanjang energi dua abad sepanjang dua terakhir serta mendalami aspek teknis, termal, dan isolasi. Yang pertama itu pendekatan historis, yang kedua itu pendekatan komparatif, yang ketiga adalah pendekatan analitis. Selanjutnya yaitu ada sumber data akademis yang digunakan. Baik akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, saya Kevin Saputra akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, lanjut itu pembahasannya itu ada sumber data akademis yang digunakan. Data dan landasan teori dikumpulkan dari sumber-sumber ilmiah dan teknis yang kredibel, memastikan kedalaman dan validitas informasi sesuai dengan persyaratan akademik. Termasuk yang pertama itu jurnal internasional dan proceeding teknik elektro. Yang kedua itu ada standar teknis dan publikasi industri internasional. Dan yang ketiga itu ada publikasi teknis yang berfokus pada sifat material dielektrik, konstruksi kabel, dan pembatasan termal. Lanjut ke era pionir dan dominasi isolasi berbasis kertas, yaitu pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Itu konstruksi awal dan transisi DC ke AC. Penggunaan kabel listrik pertama yang didokumentasikan pada akhir abad ke-19 seperti sistem DC bawah tanah Edison. Menggunakan konduktor tembaga yang diisolasi secara primitif dengan bahan organik seperti UT dan aspal. Next. Lanjut batasan termal dan kabel bertekanan minyak. Kabel PAILC sangat rentan terhadap siklus termal. Ketika kabel beroperasi pada beban
puncak, suhu naik, menyebabkan minyak mengembang. Ketika beban berkurang, suhu turun, minyak menyusut, dan rongga atau voids atau ruang hampa terbentuk di dalam isolasi kertas. Untuk mengatasi pembentukan rongga yang pada tegangan yang sangat tinggi, dikembangkan sistem kabel bertekanan minyak atau oil filled cables. Dalam kabel oil filled, saluran atau ductus disediakan di dalam atau di samping inti konduktor. Lanjut. Sampai mana kok? Lanjut ke evolusi konduktor atau yaitu dilema kapasitas dan biaya. Itu tembaga versus aluminium. Konduktor kabel energi didominasi oleh dua logam utama. Yang pertama itu ada tembaga atau Cu dan aluminium atau Al. Pilihan antara keduanya melibatkan pertukaran kinerja teknis dengan pertimbangan ekonomi dan berat. Secara teknis, tembaga adalah konduktor superior. Resistivitas listrik aluminium kira-kira 1,68 lebih tinggi daripada tembaga. Namun faktor biaya dan berat memainkan peran dominan dalam jaringan transmisi dan skala besar. Aluminium memiliki densitas hanya sekitar 30% dari tembaga secara signifikan lebih murah. Aluminium dalam varian seperti ACSR telah digunakan untuk jaringan transmisi dan distribusi listrik sejak tahun 1830-an, terutama untuk kabel udara. Next. Evolusi konduktor, dilema Next. kapasitor dan biaya. Lanjut tuh dominasi aluminium dalam sistem transmisi tegangan tinggi jarak jauh adalah hasil dari trade-off yang pragmatis. Meskipun rugi-rugi resistif mungkin sedikit lebih tinggi, penghematan biaya material yang besar dan pengurangan beban struktural untuk kabel udara sangat menguntungkan secara ekonomi. Kenaikan harga tembaga yang tajam dalam beberapa tahun terakhir semakin mendorong para insinyur untuk mempertimbangkan aluminium sebagai pengganti yang ekonomis untuk instalasi daya tegangan rendah hingga menengah. Dan dapat dilihat pada seperti gambar di slide ini. Lanjut. Lanjut pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Transisi ke isolasi primer solid, kontrol medan listrik dan tekanan tertinggi. Pada pertengahan abad ke-20, permintaan listrik pasca Perang Dunia Kedua mendorong pengembangan kabel yang lebih canggih. XLPE, crosslink, polyethylene sebagai standar industri. Inovasi paling signifikan dalam teknologi isolasi modern adalah penemuan crosslink polyethylene. Polyethylene standar adalah termoplastik. Melalui proses kimia atau radiasi yang terkontrol, rantai polimernya dihubungkan dengan silang yang mengubahnya menjadi material termoset. Next. Next. XLPE, analisis termal dan standar deviasi MPAS-IP. Manajemen termal adalah inti dari rekayasa kabel daya. Batasan operasional kabel ditentukan oleh seberapa efektif kabel dapat membuang panas yang dihasilkan untuk menjaga isolasi di bawah suhu maksimum yang diizinkan. Next. Aduh. Next. Material isolasi polimer modern, perbandingan kinerja XLPE versus EPR. XLPE dan EPR adalah dua material polimer termoset dominan untuk isolasi kabel. Tegangan menengah dan tinggi saat ini. Keduanya menawarkan suhu operasi tinggi yang serupa. Namun perbandingan mendalam mengungkapkan perbedaan kinerja yang signifikan yang mempengaruhi aplikasi yang dipilih. Next. Tabelnya dapat dilihat seperti gambar itu. Next. Akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kesimpulan utama dari evolusi teknologi kabel. Yang pertama, konstruksi digerakkan oleh kebutuhan tegangan tinggi AC. Evolusi teknologi kabel didorong oleh kebutuhan untuk mentransmisikan daya AC. Dua, manajemen termal sebagai batasan operasional. Sejak pertengahan abad ke-20, manajemen termal telah menjadi penentu utama desain kabel. Yang terakhir, efisiensi dielektrik XLPE mendominasi transmisi. Meskipun aluminium mendominasi konduktor transmisi jarak jauh, karena efisiensi biaya dan berat, XLPE menjadi material isolasi pilihan untuk aplikasi tegangan tinggi. Next.
Selanjutnya, rekomendasi arah penelitian dan pengembangan kabel energi masa depan. Yang pertama, optimal kabel AVDC untuk energi terbarukan, mengingat peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan yang sering berada jauh dari pusat beban. Yang kedua, penerapan analisis thermal dinamis. Sebagian besar perhitungan 4CT masih mengandalkan model steady state. Yang ketiga, pengembangan isolasi polimer hybrid. Perlunya material isolasi baru menggabungkan efisiensi dieletrik tinggi SLPE dengan ketahanan air dan fleksibilitas mekanis unggul dari EPR. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jadi selanjutnya itu ada sesi diskusi dan tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Cukup moderator. Saya izin bertanya. Baik, silakan Najwa. Sebelumnya saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hal yang membuat kabel diperbarui tiap tahunnya? Baik, terima kasih pertanyaan Najwa. Untuk jawabannya diserahkan kepada kelompok penyaji. Baik, Baiklah, saya saya moderator akan Rahma akan menjawab menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaan Apa hal yang membuat kabel diperbarui tiap tahunnya? Nah, itu tuh yang pertama itu degradasi isolasi. Yang pertama itu material isolasi kabel. Nah, dapat mengalami penurunan sifat dieletrik akibat paparan panas, tegangan tinggi, kelembapan, dan radiasi elektromagnetik. Yang kedua itu ada panas akibat arus berlebih. Itu arus yang tinggi dalam waktu lama menyebabkan penanuan termal pada konduktor dan isolator, sehingga kabel kehilangan kemampuan hantaran arus. Yang ketiga itu standar dan peningkatan teknologi. Nah, setiap tahun untuk standar keamanan baru dan teknologi kabel yang lebih efisien. Mungkin Najwa sudah paham mengenai kabel tersebut. Sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sekali lagi ditanyakan apakah ada yang ingin bertanya kembali, teman-teman? cukup moderator. Cukup moderator. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi karena sudah selesai sesi tanya jawab, maka untuk presentasi dari kelompok 2 kita akhiri saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.